Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam. NUTV yang berbahagia dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di bulan Ramadan hari ke-14, malam ke-15 nanti di program Cendol Ramadan, Cerita dan Obrolan Ramadan. Seperti biasa, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang nuzulul Quran. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa, dalam 1 jam ke depan, kami akan menemani sore Anda sambil menunggu waktu berbuka puasa pada sore hari ini bersama beliau, Ustadz Ahmad Isbillah Suja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Pemirsa NUTV yang berbahagia, untuk membahas tentang nuzulul Quran dan keutamaan Al-Quran pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hisbillah Suja yang selaku Khatib Suriah MWCNU Kecamatan Senduro. Sebelumnya marilah kita awali perjumpaan ini dengan pembacaan iftitah di suratil Fatihah dengan harapan apa yang akan beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita merupakan orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Quran. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ustaz, hari ini tema pembahasan kita tentang nuzulul Quran, yaitu secara bahasa, secara bahasa atau secara pengertian maksud dari nuzulul Quran itu sendiri, itu apa sih? Maksud dari nuzulul Quran. Maksud dari nuzulul Quran kan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Kemudian dari Baitul Izzah itu ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Jadi nuzulul Quran itu adalah tetap hari atau di mana turunnya Al-Quran gitu, secara berangsur-angsur. Kemudian kapan dan di mana Al-Quran itu diturunkan? Yang pertama kali turun kan di bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Dan biasa kita peringati hari itu. Dan kalau ayat yang pertama kali turun itu di Gua Hira, yang kan 5 ayat pertama yang keluar itu surat Al-Alaq itu diturunkan, itu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian di Gua Hira itu beliau menerima wahyu pertama dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian menurut sejarah yang panjenengan ketahui, kira-kira dalam turunnya Al-Quran ini kan tentu karena beliau sebagai Nabi dan Rasul kan perlu disampaikan kepada siapa umatnya. Kira-kira dalam penyampaiannya 5 ayat tersebut, apakah mulus dari sana atau masih ada kendala-kendala atau kesulitan bagaimana? Mengingat itu wahyu pertama. Kalau Rasulullah sendiri waktu itu kan masih belum jadi Rasul. Belum jadi Rasul. Jadi masih Nabi statusnya. Masih Nabi. Itu. Rasulullah sendiri juga ketika menerima wahyu, beliau kan merasa ketakutan. Merasa ketakutan. Karena yang membuat beliau ketakutan, bahkan ada di beberapa keterangan itu misalkan sampai menggigil, Ustaz. Ya, kira-kira apa dengan takjubnya atau dengan kondisi atau apa dalam kondisi?
Kondisi beliau kan tidak tahu dengan Okay. Jibril. Pertama memang tidak tahu Jibril itu tiba-tiba datang turun wahyu seperti itu. Okay. Ya wajar saja mungkin manusiawi Okay. seperti itu. Oke, berarti dalam hal ini malaikat Jibril selaku penyampai wahyu itu apakah menunjukkan wujud aslinya kepada Rasulullah atau gimana itu dalam sebuah keterangan istilah. Ya. Wujud aslinya kok sampai apa namanya sampai beliau ketakutan kaget ini. Itu kurang tahu pasnya. Okay. Tapi yang pasti yang membuat beliau kaget itu apa kira-kira? Nabi. Dia bertemunya dengan Jibril. Bertemu dengan Jibril, ya. Yang pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Agak itu dengan wujud kaget. Apa aslinya atau dengan menjelma. Oke. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini kan ada 2 hari, Ustaz. 2 hari lah. Salah satunya yang sering kita agung-agungkan, sering kita apa namanya? Keutamaannya itu sering kita peringati, sering kita keutamaannya kan kita kejar-kejar. Itu ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Apakah ada korelasi keduanya? Ada kehubungan nih? Pastinya, karena Al-Quran itu kan diturunkan ketika Lailatul Qadar. Oh, okay. Al-Quran turunnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sekalipun Lailatul Qadar tidak mesti pada tanggal 17 itu. Oh, okay. Bahkan yang disuruh cari kan di 10 terakhir. 10 terakhir. Di Ashril Awakhir itu. Berarti Lailatul Qadar juga merupakan hari atau tanggal di mana turunnya Al-Quran ya, Ustaz. Tapi kalau di Nuzulul Quran itu di tanggal 17-nya. 17-nya. Padahal kita kan oleh para kiai, para ulama itu diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir gitu. Kemudian ini Ustaz, dalam proses turunnya Al-Quran sekarang, proses turunnya Al-Quran ini tidak sama mungkin dengan turunnya kitab-kitab yang lain. Dan turunnya Al-Quran secara seperti yang disampaikan oleh panjenengan tadi secara berangsur-angsur. Nah, ini turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur apakah sama dengan yang urutannya, yang dengan mushaf yang sekarang kita baca, atau turunnya sesuai dengan yang dibutuhkan pada waktu itu? Pada waktu itu yang tidak sama. Tidak sama gitu? Sesuai yang dibutuhkan oleh baginda Nabi sendiri. Okay. Itu kan contoh kasus lah istilahnya gitu. Ketika ada kasus, ada apa, itu baru nanti ya Al-Quran turun. Tidak tersusun seperti sekarang. Itu berangsur-angsur. Lebih berapa? 23 tahun. 23 tahun. Itu apa per surat atau per ayat? Per ayat. Per ayat. Tidak ada yang per surat. Tidak ada. Per ayatnya. Tetap per ayat. Beberapa ayat seperti tadi yang turun pertama kali 5 ayat. 5 ayat. Oke. Kemudian sekarang Ustaz, ketika sudah berangsur-angsur, kemudian seturunnya sesuai dengan kondisi atau permasalahan hukum, permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau Rasulullah. Nah, kemudian yang sekarang urutan pertama Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas itu berdasarkan petunjuk Nabi. Memang berdasarkan petunjuk Nabi. Ya seperti itu, tauqifi. Ya. Itu. Dari Allah seperti itu ke Rasulullah, nanti cara menyusunnya. Okay. Jadi tidak sahabat ketika membukukan Al-Quran, mengkodifikasikan Al-Quran bukan hasil dari karangan beliau. Bukan karangan sendiri atau nyusun sendiri. Okay. Tapi memang petunjuk dari Rasulullah, dan Rasulullah pun itu
berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke. Memang secara urutannya itu agak Ustaz, apa namanya? Jauh dari turunnya. Maksudnya misalkan di ayat 5 pertama, 5 ayat pertama yang diturunkan di awal itu malah berada di juz 30 seperti itu. Oke. Kemudian dibandingkan kitab-kitab yang lain yang mungkin turunnya secara keseluruhan, kira-kira pasti mungkin ada hikmah, ada hikmah Ustaz, di balik turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu apa Ustaz? Di antara hikmahnya itu kita dipermudah untuk menghafal Al-Quran dengan berangsur-angsur. Begitu juga dengan para sahabat pada waktu itu. Seandainya turun berangsur-angsur mungkin tidak sebanyak itu ya. Yang hafid ya. Iya memang yang kita ketahui para sahabat memang banyak, hampir semuanya mungkin Ustaz pada menghafal Al-Quran. Kemudian itu selain itu Ustaz, ada lagi mungkin yang bisa menjadi hikmah. Sudah. Tuh. Kemudian dari beberapa hal dari turunnya Al-Quran itu bertahap prosesnya ketika disampaikan kepada para sahabat oleh Nabi Muhammad, apakah itu serta-merta sahabat langsung menghafalkan apa yang disampaikan atau bagaimana prosesnya dari itu? Kalau di awal-awal kan banyak yang tidak percaya, tapi ketika sudah mulai berjalan menyampaikan, sahabat kan sudah bisa menerima. Dan biasanya sahabat kan langsung dihafal, ada yang ditulis juga. Ada juga yang ditulis di pelepah kurma. Di pelepah kurma. Nah, kemudian ini mungkin banyak juga yang mempertanyakan apakah Al-Quran yang sekarang itu sama dengan yang disampaikan Rasulullah. Kalau mungkin bagi kami ya sama mungkin. Namun karena yang menerima itu para sahabat, kemudian melalui beberapa hafalan-hafalan dan juga dari hafalan-hafalan itu kemudian di waktu para sahabat, para hurafa'ur rasyidin itu ditulis, dimusafkan seperti itu. Itu apakah mungkin tidak? Mungkin tidak. Ini berandai-andai dari saya. Adakah ketidaksesuaian atau ketelesutan lah istilahnya dalam penulisan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu juga termasuk ijaz dari Al-Quran yang ijaz dari Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemurniannya, keautentikannya. Jadi yang ada sekarang secara sanad itu sama. Karena menerimanya dari guru-guru. Dari guru ke guru. Ya seperti itu. Cuma kalau tulisan yang jelas berbeda. Kalau sekarang kan sudah banyak penyempurnaan. Dulu tanpa harkat, tanpa titik, hanya berupa rigi, nibroh. Sekarang kan sudah sempurna. Sudah ada titik, kemudian bahkan ada harokat sekarang. Kalau dulu awal-awal di penulisan para sahabat mungkin itu masih belum ada harokat. Ada harokat. Jangankan harokat, titik pun belum ada. Bisa dibayangkan. Kalau sekarang gimana mau baca kalau tanpa harokat? Bisa dibayangkan para pemirsa bahwa dulu Al-Quran di zaman sahabat itu tidak ada titik. Jadi kita sulit untuk membedakan mana ba, mana ta seperti itu Ustaz. Kemudian kita hari ini justru dipermudah alhamdulillah dengan adanya harokat dan tanda baca-baca yang lain. Kemudian ada kira-kira di peringatan Nuzulul Quran ini yang diperingati oleh beberapa kaum muslimin di Indonesia tentunya, ini bagi kira-kira yang dianjurkan harus dilakukan dalam peringatan Nuzulul Quran itu apa? Kira-kira yang tepat lah istilahnya. Kira.
Mungkin ketika melakukan peringatan nuzulul Quran, kita kembali ke Al-Quran itu sendiri. Bisa dengan acara kajian Al-Quran atau apa, sudah semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Tentu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau di mana yang biasa dilakukan di sini, misalnya di Lumajang biasa dilakukan dalam rangka menyambut nuzulul Quran, ada Naharul Qiraah atau Lailatul Qiraah. Bisa hotmail juga, bisa hotmail Quran juga. Bisa hotmail yang biasa dilakukan. Yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, itu tentang nuzulul Quran, Ustaz. Kemudian ini juga terkait hal yang lain. Secara nabi, kenabian dan kerasulan, itu nabi kita itu merupakan nabi yang paling istimewa, bukan? Diberi gelar Sayyidul Anbiya. Apakah kitabnya, Al-Quran ini juga merupakan kitab yang terbaik, kitab-kitab Allah terbaik dibandingkan kitab yang lain? Seperti itu. Pastinya, karena di samping Rasul memang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Al-Qurannya pun kitab yang paling agung. Oh, kitab paling agung. Paling agung. Karena Al-Quran kan menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang agung, dibawa oleh malaikat yang paling agung juga, disampaikan pada Nabi yang paling agung. Di bulan yang agung juga, Ramadan, dan di tempat yang agung. Diturunkan dari tempat yang agung, dibawa oleh malaikat yang agung, disampaikan kepada Nabi yang agung. Nabi yang agung. Dan apa di dalam keutamaan itu yang menjadi musabab, Ustaz? Apakah itu Qur'annya atau yang lainnya atau bulannya? Apakah mungkin apakah Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran, atau Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia karena turun di bulan yang mulia, atau seperti itu, atau gimana? Karena Al-Qurannya. Al-Qurannya gitu. Setiap apa saja yang disandingkan dengan Al-Quran, insya Allah mulia. Nah, malaikat Jibril membawa Al-Quran menjadi pemimpin dari para malaikat. Gara-gara membawa Al-Quran. Rasulullah pun yang menerima menjadi Sayyidul Anbiya. Begitu juga dengan bulan diturunkannya Al-Quran menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran pada hari itu. Bahkan menurut sejarah, hari itu juga hari Jumat, ya Ustaz. Menurut sejarah. Dengan hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam juga. Gitu. Jadi apapun berarti yang berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bahkan tidak usah jauh-jauh pemirsa, kita ketika mempunyai anak yang sudah bisa belajar Al-Quran, mungkin juga mempunyai keutamaan tersendiri. Seperti itu. Kemudian sekarang Al-Quran tentu menjadi pijakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira keutamaan Al-Quran itu sendiri bagi kita, bagi umat muslim, bagi orang yang mau mempelajari, yang mau membaca, itu apa saja? Sebenarnya sangat banyak keutamaan Al-Quran itu bagi orang yang mau membacanya, bagi pembaca Al-Quran. Keutamaannya sangat banyak. Bahkan ada sebuah hadis, paling utamanya ibadah umatku itu, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Dan banyak hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran maupun pembacanya. Bahkan ada sebuah hadis itu, lau jumi'a jami'u thawabis salawat, kalau tidak keliru seperti itu. Andaikan dikumpulkan semua pahala salat, ma yuqabilu thawaba harfin wahidin Al-Quran. Insya Allah seperti itu, ada hadis
di Risalatul Qudsiyah keterangan seperti itu. Itulah saking utamanya gitu. Utamanya Al-Qur'an. Keutamaan baca Al-Qur'an itu luar biasa. Bahkan apalagi orang yang sering membaca Al-Qur'an tidak akan pikun. La yahrif qari'ul Qur'an. Oh, tidak akan dilanda kepikunan Ustaz. Adalah artinya al-harfu itu fasadul akli. Insyaallah. Kemudian terkait dari keutamaan itu, pahalanya Ustaz. Pahalanya mungkin apakah keistimewaan membaca Al-Qur'an ini dari kita pandang dari sudut pandang pahalanya kira-kira yang utama? Al-Qur'an itu satu huruf dari Al-Qur'an dibalas 10 hasanah kebaikan. Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, wa mim harfun. Jadi kalau seperti itu pun kondisi yang seperti itu ketika membacanya tidak punya wudu. Tidak punya wudu. Kalau punya wudu beda lagi. Satu hurufnya bisa dilipat gandakan bukan hanya 10 tapi 20. Kalau dibaca dalam sholat, itu kalau sholat duduk malah satu hurufnya 50 hasanah. Kalau dibaca dalam sholat berdiri 100 hasanah. Jadi ketika membaca alif lam mim saja sudah 300 hasanah. 300 kebaikan. Itu dari segi pahalanya ya Ustaz. Kemudian berarti Al-Qur'an itu bisa dibaca dalam semua rangkaian ibadah ya Ustaz, termasuk sholat dan lain sebagainya itu banyak rangkaian. Berarti yang saya simpulkan selama ini yang paling banyak ya, yang paling dilipat gandakan pahalanya berarti ketika sholat Ustaz. Ketika sholat. Kemudian kira-kira selain itu sudah pahala keutamaan. Di dalam Al-Qur'an sendiri atau di dalam hadis sendiri, kira-kira ada enggak yang mengutip ayat yang mengutip atau hadis yang mengutip tentang keutamaan Al-Qur'an itu sendiri? Banyak juga di ayat maupun hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Kalau di hadis seperti tadi itu, di ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak. Bahkan bukan cuma keutamaan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penjelas. Misalnya hudan, Al-Huda. Itu banyak, bukan cuma keutamaan Al-Qur'an itu saja, tapi keutamaan bagi orang yang membaca atau menghafal Al-Qur'an itu juga ada di Al-Qur'an. Juga baca juga banyak gitu. Itu berarti pemirsa bukan hanya dalam sebuah keterangan, tapi di Al-Qur'an dan hadis pun itu juga banyak yang menerangkan, yang mengutip tentang keutamaan dan Al-Qur'an dan juga keutamaan yang membaca, yang dalam hal ini yang ahli Al-Qur'an lah, itu seperti itu. Kemudian ini Ustaz, dari sekian banyak membaca Al-Qur'an itu merupakan salah satu yang sering dinasihkan oleh orang-orang, merupakan salah satu obat hati, Ustaz. Obat hati. Kira-kira yang menjadi kriteria membaca Al-Qur'an itu obat hati, itu membaca Qur'an yang bagaimana? Apa yang hot meal, apa yang sekedar membaca atau bagaimana? Pastinya yang mentadabburi terhadap maknanya. Ya, kalau tidak tadabbur atau menghayati tentang maknanya, bagaimana bisa mau menjadi obat hati. Obat hati sebenarnya di situ kan penyakit-penyakit hati seperti syirik, dan semacamnya, ujub misalnya. Itu. Berarti yang bisa menjadi obat hati ketika kita menghayati maknanya. Berarti untuk menghayati makna, paling tidak kita harus memahami artinya, ya Ustaz. Memahami artinya. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, kan rata-rata masyarakat kita sendiri itu kadang pengetahuan tentang Al-Qur'an itu kan terbatas.
tidak semua arti itu sama. Boleh enggak ketika kita tadabbur atau membayang-bayangkan kalau mengangan-angan maknanya, tapi hanya sebatas yang kita mampu, Ustaz? Boleh. Pasti boleh. Oke. Cuman yang enggak boleh mungkin dijadikan dasar hukum itu separuh-separuh. Tapi kalau cuma ingin menjadikan Al-Qur'an itu obat hati, terus seperti itu boleh gitu. Boleh, sangat. Mengangan-angan makna tapi hanya sebatas yang diketahui oleh beliau. Kemudian cara ya, sekarang caranya. Kira-kira belajar yang Al-Qur'an, belajar makna Al-Qur'an, yang memahami makna Al-Qur'an yang tepat itu kira-kira bagaimana? Yang tepat. Ya. Harus belajar semua. Harus belajar semua alat-alat untuk ke sana. Oh, alat dasarnya. Seperti apa saja Ustaz, alatnya? Nggih. Kita mungkin bisa menjadi tip untuk para pemirsa. Paling tidak kalau kita mau belajar Al-Qur'an harus paham ilmu alat. Ilmu alatnya. Belajar tafsirnya juga. Tafsirnya juga. Berarti tidak cukup hanya, mohon maaf, ada yang cukup Al-Qur'an terjemah itu tidak cukup ya, berarti juga harus ada. Cuma mending timbang tidak baca terjemah sama. mending daripada tidak membaca terjemah sama sekali. Jadi itu bisa ada beberapa alat, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan oleh orang-orang, oleh kita yang mau membacakan Al-Qur'an, termasuk salah satunya tadi untuk memahami, paling tidak kita harus punya bekal yaitu alat, ya. Alat, ilmu alat maksudnya, dan tafsir seperti itu. Kemudian ada selain jadi keutamaan Al-Qur'an. Terus di masyarakat kita itu hanya ada orang yang hanya bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian hanya bisa membaca Al-Qur'an tapi dengan nggak tahu artinya juga ada. Ada yang bisa membaca Al-Qur'an dengan artinya juga bisa. Ada yang penghafal Al-Qur'an. Penghafal Al-Qur'an. Nah, kira-kira pasti di antara model-model itu penghafal Al-Qur'an tentu yang lebih, saya lihat menurut saya mungkin itu yang lebih utama dari yang lain. Kira-kira selain itu, utamaan penghafal Al-Qur'an itu apa sih, Ustaz? Baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain atau keluarganya. Penghafalnya sekarang. Di antara ada sebuah hadis itu apa? Allah itu memiliki keluarga di bumi ini dalam manusia, yaitu Ahlul Quran. Itu keluarga Allah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Itu mungkin menjadi keutamaan dari para penghafal Al-Quran. Bahwa orang Ahlul Quran itu, hamilul Quran, ini adalah keluarga Allah dan termasuk orang yang diistimewakan. Dan untuk orang lain ada juga keterangan hadis marfu kalau tidak keliru. Itu insya Allah orang yang hafal Al-Quran dapat menyafaati 10 dari keluarganya yang sudah jelas-jelas divonis masuk neraka. Berarti juga berdampak baik bagi keluarga. 10 itu 10 orang atau 10 apa Ustaz? 10 orang. 10 orang, 10 orang. Baik, jadi 10 orang dari keluarganya itu bisa dicintai lah ya. Kalau keluarganya kafir kan tidak mungkin. Iya, yang pasti keluarga yang yang muslim yang dicintai itu bisa disyafaati. Yang jelas-jelas sudah divonis sudah divonis katakanlah divonis neraka sudah, itu masih bisa. Itu keutamaan penghafal Al-Qur'an pemirsa yang sudah beliau jelaskan. Kemudian sampai saat ini Ustaz, kira-kira adakah enggak pengaruh Al-Qur'an terhadap peradaban sejarah
dari masa ke masa. Apakah Al-Quran itu lebih efektif di zaman dulu atau zaman sekarang, atau masih tetap berlaku, mengikuti perkembangan zaman lah, Al-Quran. Al-Quran kan memuat tentang ilmu dari zaman dahulu sampai yang akan datang. Jadi insya Allah Al-Quran akan tetap eksis dan akan tetap mewarnai tiap zaman. Setiap zaman. Berubah dari zaman kita yang akan datang, Al-Quran akan tetap eksis. Akan tetap menjadi pedoman hidup lah ya tadinya. Meskipun zaman besok berapa puluh tahun dari kita mungkin tetap ila yaumil qiyamah itu tetap menjadi pedoman. Jadi tidak terpengaruh oleh zaman ini. Berarti Al-Quran memang tetap akan menjadi pedoman hidup ila yaumil qiyamah. Kemudian caranya itu di dalam Al-Quran itu tentu banyak beberapa keterangan yang mengupas sejarah. Sekarang yang terkait ibadah lah, terkait perintah, yang mengupas tentang larangan-larangan Allah, yang mengupas tentang perintah-perintah Allah. Kadang perintah itu antara tidak berkumpul di satu ayat, misalkan tentang sholat saja, tentang sholat atau tentang syarat rukun sholat dan lain sebagainya, itu rentetannya kan tidak berkumpul dalam satu ayat, satu syarat dan lain sebagainya, berbincang-bincang. Kira-kira untuk memahami perintah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melalui Quran itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk memahami itu? Harus menguasai itu. Kalau tidak menguasai, makanya kita sebenarnya sudah dibikin mudah dengan adanya kitab-kitab para ulama, karya ulama. Jadi kita bisa belajar dari situ, tidak usah langsung ngambil dari Al-Quran. Tidak mungkin kayaknya kalau kita langsung mengambil dari Al-Quran sumbernya itu. Apalagi masa-masa sekarang. Jadi luar biasa jasa beliau, para ulama, imam. Para muallif kitab itu Ustaz. Berarti dengan kata lain, secara tidak langsung kadang apa yang ada di karangan-karangan para ulama itu juga pasti tidak luput dari dasar Al-Quran, termasuk dari ibadah. Maka dari itu mungkin membaca kitab, kira-kira apakah itu termasuk juga mengamalkan isi Al-Quran? Bisa jadi, Bisa jadi. Karena untuk menghayati Al-Quran, untuk mengetahui tentang kandungan Al-Quran, itu kita mau belajar tanpa tahu tentang tafsirnya, misalnya. Bagaimana kita tahu tentang ayat-ayat itu? Dan itu kan berkembang tafsirnya. Ulama zaman dahulu dengan yang sekarang dalam satu ayat berbeda cara menafsirkan. Itulah Al-Quran seterusnya akan terus berkembang. Tetap berkembang. Jadi yang dalam Al-Quran itu berarti cara penafsirannya mungkin Ustaz yang berbeda antar ulama kan, antar ulama. Cuman kalau Al-Qur'annya kan tetap eksis tetap eksis. Penafsirannya mungkin bisa berbeda. Selain untuk itu, Ustaz, selain membaca, menghafal, kemudian kira-kira keutamaan Al-Quran itu apalagi, Ustaz? Selain kan ahli membaca Al-Quran, ahli menghafal Quran, itu ada enggak seseorang lagi, dua orang lagi atau golongan yang termasuk utama dengan sebab Al-Quran itu? Ada enggak? Semua orang bisa mengambil keutamaan jika bersama dengan Al-Quran. Jadi ahlul Quran. Kita sering baca Al-Quran saja. Sekalipun kita orang awam, kita tidak bisa mungkin untuk memahami Al-Quran, apalagi tadabbur. Kita membacanya kan sudah ibadah. Dengan ibadah itu, baik itu faham ataupun tidak faham, tetap dinilai ibadah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bermimpi melihat Allah 99 kali. Beliau
menyampaikan, kalau saya ketemu mimpi bertemu dengan Allah lagi, yang ke-100 saya ingin bertanya. Ingin bertanya pada Allah, dan ternyata beliau mimpi beneran. Dan dalam mimpinya itu bertanya sama Allah, amalan apa yang dapat menyebabkan seorang bisa dekat kepada engkau yang diamalkan oleh orang-orang yang dekat kepada engkau ya Allah. Katanya. Kemudian Allah menjawab dalam mimpinya itu, bikalami ya Ahmad, dengan kalamku ya Ahmad. Kemudian Imam Ahmad tanya lagi sama Allah, bifahmin au biwairi fahmin. Allah menjawab, bifahmin au biwairi fahmin. Tapi tidak harus paham gitu Ustaz. Tidak harus paham. Itu jadi, sudah membaca saja itu sudah sudah dinilai ibadah. Nah, pastinya ya, pahala-pahala yang tadi itu satu hurufnya, pahalanya yang didapat. Cuma membaca Al-Quran ada aturannya. Kita kenal dengan istilah tajwid. Malam yujawidil Quran asim, yang tidak mentajwidkan Al-Quran berdosa itu. Berdosa. Jadi ada keutamanya juga, cuman dalam hal ini juga ada aturannya gitu Ustaz ya, dalam membaca. Tidak sembarang membaca. Gitu. Karena apa? Ada juga yang entah ini hadis atau apa, maqal rubbatalin lil Quran wal Quran yal'an. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknatnya ya. Salah satunya mungkin karena itu ya, karena tidak membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Kemudian berarti ini perlu diajarkan Ustaz. Nah, perlu diajarkan tentang bagaimana belajar Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana dengan mengaji yang benar, dan mungkin yang perlu agak lebih jauh, bagaimana untuk memahami Al-Quran lebih benar. Nah, sekarang kalau sudah ahlinya, posisinya sebagai mengajar Al-Quran, itu apakah sama keutamaannya Ustaz dengan ngaji sendiri ya Ustaz? Maksudnya mengajar Al-Quran dengan cara tadarusan atau apa, itu apakah sama dengan yang membaca atau beda? Dan pahalanya lah, atau keutamaannya mengajar Al-Quran dengan yang membaca Al-Quran. Dengan membaca. Kalau mengajar Al-Quran pastinya kan apa? Ada hadis itu apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Otomatis kalau orang mengajar Al-Quran kan pastinya sudah belajar. Sudah belajar. Ya. Lebih banyak yang mengajar dengan yang belajar. Lebih banyak yang belajar, yang mengajar daripada yang mengajar. Ya. Tuh, jadi banyak Ustaz sekarang yang mengajar, kemudian termasuk yang dalam dalam kategori biasanya yang biasa kita dengar di bulan puasa saja biasanya. Ini yang tadarusan itu apakah juga termasuk ta'allam Al-Quran? Ta'allam Al-Quran. Nah, ini yang sulit. Kebanyakan tadarus kan, kalau memang di situ ada belajar, berarti ketika ada keliru disampaikan. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat ketika tadarus dibiarkan begitu saja. Yeah. Paling umpama ada yang nyimak, itu paling hanya menjaga harokatnya saja. Harokat. Tajwid yang lain tidak begitu tidak dihiraukan. Ya. Berarti tadarus kalau betul-betul belajar, artinya ada kesalahan, itu dibenarkan, kemudian ada bacaan-bacaan yang salah dari hukum non mati atau apapun itu dibenarkan, itu berarti dalam kategori ta'allam Al-Quran. Okay. Kalau hanya dibiarkan saja itu membaca saja. Bukan ta'allam ya. Tidak terkandung unsur belajar di situ. Hanya dalam kategori qiraah. Tapi kan qiraah sendiri itu sendiri ada nilai ibadah sudah. Dan memang dianjurkan kita membaca Al-Quran. Diperintahkan juga untuk membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Tapi itu sangat disayangkan sebenarnya di masyarakat itu, karena kenapa? Al-Quran hanya menjadi bacaan tahunan, mingguan. Seandainya bisa tiap hari
luar biasa. Iya. Mungkin beberapa orang mungkin Ustaz, beberapa orang dari yang ada itu sudah terbiasa mungkin ya, sudah terbiasa. Namun kadang siar yang didapat itu hanya bulan Ramadan Ustaz. Selalu ada tadarus dan sering sampai malam itu hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian Ustaz, sebenarnya ini tentang Al-Quran sudah, tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang terkandung, ada ayat yang menerangkan tentang tauhid, ada yang menerangkan tentang hukum, ada yang menerangkan tentang akhlak mungkin kan juga ada ya. Ada yang urusan duniawi pun mungkin ya, urusan dunia pun ada. Kira-kira yang paling banyak di ayat Al-Quran itu menerangkan tentang aspek apa Ustaz? Apa aspek hukum atau aspek sejarah? Aspek sejarah gitu. Sejarah. Sepertiga dari Al-Quran isinya sejarah. Oh sejarah. Oh gitu. Termasuk sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu. Umat-umat terdahulu. Bahkan kalau bukan hanya terdahulu kayaknya itu. Bahkan sejarah yang akan datang pun itu sudah dibahas gitu. Ya benar. Jadi Al-Quran memuat ilmu-ilmu terdahulu dan yang akan datang. Yang akan datang gitu seperti itu. Bahkan ada hal-hal yang kadang terdapat dalam Al-Quran, seiring berjalannya waktu, kadang beberapa orang itu sudah paham sendiri, kadang karena adanya beberapa kasus ya, kasus itu kadang ada bisa paham sendiri. Kemudian, jadi berarti yang paling banyak dalam Al-Quran itu memuat tentang sejarah. Sejarah. Jadi sejarah itu bisa diambil beberapa pelajaran. Okay. Yang sejarah-sejarah yang ada, ya dari sejarah-sejarah yang ada. Kira-kira sejauh ini yang sangat banyak dijadikan kisah kehidupan atau pedoman gitu. Kira-kira kisah yang bagaimana Ustaz? Yang bagaimana? Yang bisa banyak dijadikan pedoman hukum terutama. Ya, kisah-kisah dari umat-umat terdahulu yang tidak bagus. Kisah umat terdahulu yang kurang baik gitu. Agar tidak dilakukan. Ya, mungkin itu Ustaz tentang Al-Quran. Kira-kira ini tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama di sini membahas tentang keutamaan Al-Quran. Sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement bagaimana agar bisa masyarakat, terutama para pemirsa ini, bisa giat untuk belajar dan membaca Al-Quran, Ustaz. Monggo untuk closing statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NUTV. Yang dirahmati Allah, di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, bulan di mana diturunkan Al-Quran, kita mungkin bisa mencontoh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiap Ramadan selalu menasihkan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril, dan Jibril selalu datang tiap Ramadan untuk menerima setoran dari Rasulullah. Menasih bacaan Rasulullah. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk belajar Al-Quran, menasihkan bacaan kita. Mungkin kita sudah sangat hafal dengan Fatihah, misalnya satu contoh. Fatihah. Tapi apakah Fatihah saya ini sudah sama dengan Fatihah Rasulullah? Jadi itu mungkin kita jangan pernah merasa malu untuk belajar Al-Quran, sekalipun sama orang yang derajatnya mungkin di bawah kita atau usianya masih di bawah kita. Karena Rasulullah dengan malaikat Jibril yang jelas lebih mulia Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menasihkan bacaan Qurannya kepada malaikat Jibril. Mungkin itu. Kita kembali kepada Al-Quran.
Baiklah pemirsa, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ini tentunya kita harus, karena Ramadan ini syahrul Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran, harus lebih memperbanyak nyisihkan waktu untuk belajar dan membaca Al-Quran. Karena mungkin kita mengira, kata beliau yang disampaikan tadi, mungkin bacaan Fatihah kita seakan-akan benar. Tapi apakah sama bacaan Fatihah kita dengan bacaan Fatihah yang dibacakan oleh Rasulullah? Itu perlu kita belajar. Kemudian di bulan Ramadan ini yang disampaikan beliau tadi, bahwa Rasulullah itu tadarus gitu bahasanya, gitu, setoran juga mutasi bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama, sekelas Rasulullah pun yang derajatnya lebih mulia daripada malaikat Jibril itu masih mau menasihkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Bagaimana dengan kita? Baik, jangan malu untuk selalu belajar Al-Qur'an. Baiklah, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh panjenengan bisa bermanfaat untuk pemirsa NU TV. Pemirsa NU TV yang berbahagia, tiba saja waktunya pada sore hari ini untuk mengakhiri acara Cendol Ramadan, cerita dan obrolan Ramadan pada sore hari ini di edisi malam ke-15 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya yang tersisa kurang lebih 15 hari ke depan. Dari kami dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well.